semuanya. Balik lagi di podcast Career Center. Gimana nih, udah penasaran belum sama podcast kali ini? Tapi sebelum podcastnya mulai, izinkan aku memperkenalkan diri dulu ya. Nama aku Sipa, anggota Career Center 2024. Oh iya, Sobat Cece, udah penasaran belum sama narasumber kali ini? Aku spill sedikit dulu deh ya. Narasumber kali ini tuh beliau mempunyai usaha di bidang souvenir. Makin penasaran kan? Iya dong. Oke deh, tanpa berlama-lama kita sambut. Ini dia Teh Radinada. Kenalkan, nama aku Nada, bisa dipanggil Nada, siapa lagi ya? Ya benar, tadi aku punya usaha di bidang souvenir. Nama usahaku itu awalnya Bainat.Weddingstaff, tapi di akhir tahun kemarin bisnis aku udah berkembang, jadi nggak cuma di souvenir aja, tapi kita langsung merambah ke beberapa handmade lainnya. Jadi di akhir tahun kemarin kita udah urus PT dan lain-lain, nama pun berubah dari Bainat.Weddingstaff jadi Handmade Bainat. Wow. Kalau boleh tahu nih Teh Nada, kira-kira kesibukannya apa sih sekarang? Sibuknya selain ngurus usaha, ngurus anak, terus ngurus suami, apalagi ya itu aja ya. Wanita karir banget nih. Oke, kalau boleh tahu nih Teh Nada, kalau mulai dari kapan sih Teh Nada itu membangun perusahaan ini atau bisnis ini? Bainat sendiri itu berdiri tanggal 20 September 2022, tapi per bulan kemarin, maksudnya masih bisnis biasa gitu. Nah, per September kemarin 2024, tepat 2 tahun, kita diluaskan lagi, kita daftar PT, alhamdulillah sekarang sudah bentuknya PT. Wow. Nama PT-nya kalian tahu? Tahu dong. Tapi jangan ketawa ya, nama aku kan ada. Nama PT-nya adalah Irama Nada Ceria. Wow. Sangat ceria kayak orangnya. Supaya yang ceria pada ceria. Iya. Kita per September kemarin udah PT, alhamdulillah, dan nama merknya udah berubah jadi. Kalau boleh tahu nih Teh, awal mula Teteh dapat ide nih buat membuka usaha ini tuh dari mana sih Teh? Sebenarnya kalau ide sendiri, aku memang basicnya suka handmade dan memang suka jualan. Pokoknya aku suka banget apa-apa yang berbau handmade. Dan kalau spesifik kenapa milih souvenir waktu itu, karena waktu itu aku mau nikah dan kita butuh uang banyak. Dan suami aku waktu itu kita bingung kan gimana caranya dapat uang banyak, kita pokoknya pengen nikah tahun depan gitu. Nah, cara dapat uang banyak seketika adalah kalau nggak pesugihan jualan gitu kan, jualan gitu kan, nggak mungkin pesugihan kan, jadi ya udah jualan gitu. Tapi jualan apa ya gitu yang modalnya sedikit dan minim resiko gitu. Kenapa minim resiko? Karena kita dikejar waktu juga, jadi jangan sampai kita menghadapi resiko dulu gitu. Jadi dipilihlah souvenir wedding karena aku suka handmade dan aku mikirnya sesimpel, kalau ini nggak laku bisa aku pakai buat di nikahan aku. Jadi simpel, jadi nggak ada yang kebuang gitu kan. Tapi kalau misalnya kita terlalu perfeksionis, aku pengen gitu, ternyata tidak jalan, barangnya juga ketimbun, kebuang buat apa. Jadi aku mikirnya adalah bikin souvenir dimana kalau misalnya nggak laku ya pakai aja di nikahan aku. Wow, berarti dimulai dari iseng-iseng ya Teh, menghemat budget, Ya, jadinya booming nih Teh. alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Teh, produk yang Teteh jual tuh di secara online store atau offline store? Aku full online, dan online ini cuma di satu sektor, di Shopee aja. Belum merambah kemana-mana karena di Shopee juga belum maksimal ya menurut aku. Masih bisa dimaksimalkan di sana. Jadi kalau menurut aku sudah cukup maksimal, baru aku buka di Offline store. Tapi offline aku buka kok. Offline aku buka semenjak aku ganti nama dari Bainat.Weddingstaff jadi Handmade Bainat itu, kita udah produksi selain souvenir. Jadi
pokoknya kreasi-kreasi handmade, dan itu mulai buka pop-up store. Wow, keren banget. Kalau boleh tahu nih Teh, kalau kan Teteh tuh berjualan secara online store ya kebanyakannya. Apa sih kesulitan saat Teteh menjual produknya secara online? Awal-awal buka tuh aku nggak ada kesulitan, jujur. Gimana jujur aja yang awal mah nggak ada. Iya. Kan kita tuh kesulitan tuh milih yang mau di awal atau di akhir. Di awal tuh nggak ada, aku bener-bener lancar. Aku tuh buka iseng tanggal September tanggal 20. Di Oktobernya tuh dari 20 ke Oktober tanggal 1 itu kan cuma 10 hari. Iya. Aku udah closing. Kan orang suka bingung ya gimana caranya closingan pertama. Jujur aku tuh nggak tahu, tapi aku tuh langsung closingan. Langsung ada yang beli. Jadi kalau nanya kenapa, atau mungkin hoki juga ya. Pertama. Yang kedua, aku tuh di bionya aku nulis, eh, Hai guys, nama aku perkenalkan, nama aku Nada. Ini tokonya masih baru, aku bilang. Jadi mohon maaf kalau tidak ada review. Karena aku mikir toko baru itu biasanya nggak ada review kan, orang nggak mau beli karena nggak ada review. Jadi aku nulis itu di bionya, mohon maaf kalau belum ada review. Tapi kalau kalian pengen lihat produk aslinya, kalian boleh chat aja, nanti bakal aku fotoin. Ngomong gitu langsung closing, mungkin orang kayaknya meyakinkan nih, nanti ada yang beli aku fotoin kan udah beres ya nama-namanya. Oh, nggak ada kesulitan sama sekali. Di itu kan September tanggal 20, Oktobernya itu omset aku langsung 15 juta. Wow. Belum langsung 15 juta, Novembernya langsung 30 juta, Desembernya langsung 60, Januari per 2023 sampai akhir langsung 100 ke atas. Wow, Jadi keren jujur di banget. awal nggak ada kesulitan karena eh, mungkin basicnya juga aku sempat kerja marketing kali ya, jadi udah tahu celahnya lah gitu. Nah cuman sekarang nih mulai banyak nih hemat-hemat di mana-mana nih. Nah ini yang sekarang lagi ngalamin beberapa kesulitan karena semua orang sekarang udah terjun ke handmade, orang udah turun ke handmade, jadi banyak saingannya dan lain-lain. Jadi itu sekarang yang lagi menghadapi kesulitan. Dan gimana caranya menghadapi kesulitan itu? Ya ketika sekarang semua orang udah berkiblat ke produk handmade juga. Ya, mungkin aku kekeh di situ juga gitu ya. Karena mungkin kreasi orang juga lebih bagus dari kreasi aku. Caranya adalah aku jualan bahan handmade. Jadi yang Oh, biasa aku belanja cuma satu dus, tiga dus, sekarang aku bisa belanja satu dus. Buat wow. apa? Buat mereka yang ngikutin aku itu, oke nggak apa-apa tiru aja, tapi kalian beli bahannya di aku juga. Jadi aku ciptain trennya, misalnya aku ciptain tren gantungan kunci misal. Oke semua pada ngikutin, tapi kan mereka juga nyari tempat beli bahannya di mana ya. Aku bikin satu lagi toko di mana mereka nyari bahan yang kayak aku, tapi tetap di tempat aku. Itu cara aku mengatasi kesulitan di sana ini. Oh, jadi para pembeli ini tuh DIY sendiri ya, Teh, Iya, bikin sendiri, tapi bahannya dari Teteh iya. juga. Kalau boleh tahu nih, Teh, apa sih yang bikin beda handmade Teteh sama produk yang lainnya juga? Handmade di aku itu sebenarnya bukan handmade sih, lebih ke tokonya ya. Kenapa toko aku bisa langsung melejit? Karena aku mikir gini, kalian kalau belanja online bosan nggak? Pasti dibalasnya pakai robot. Kalian kalau ngechat, kak gini, langsung balasannya kayak pakai robot. Silakan bla 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 bla. Iya. Nah karena aku basicnya marketing juga, aku tuh nggak suka ngobrol sama robot. Aku tuh butuh nanya ke orang ya. Nah jadi admin yang ada di Shopee aku itu membalasnya kayak admin WA. Jadi kayak kita nanya, dan semua itu berlaku sebagai nada. Jadi kalau misalnya ada yang beli, kita selalu ngomong, Hai kak, kenalin ini aku Nada. Ada yang bisa dibantu nggak? Itu benar-benar kita ngerti. Jadi kalau misalnya ada 1000 chat, seribu-seribunya kita balasin satu-satu. Nggak pakai komputer, nggak pakai apa, semuanya satu-satu. Hai kak, bla 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 bla. Bahkan ada yang curhat, ada yang kayak, kak aku nggak jadi nikah kemarin, boleh ganti nama nggak? Kita nggak ada yang curhat dulu. Karena saking kita nggak mau orang itu merasa chat sama robot. Apalagi kan kita ngeladenin orang-orang yang mau nikah ya, biasanya kan orang-orang mau nikah tuh agak Pusing. stres ya, pengen curhat, pengen kayak kak bagusnya gimana. Maka ada yang ngomong, kak aku mau nikah, apa undangannya 1000, bagusnya kayak gimana. Tanya dulu budgetnya berapa, terus kalau ini mau nggak apa punya produk ini, soalnya gini ngobrol.
yang ngebedain toko aku dari toko yang lain, mungkin kita lebih friendly lah gitu. Nah karena kita friendly juga, jadi reviewnya tuh baik, banyak yang ngasih bintang 5, adminnya ramah banget. Keren banget gak sih Sobat Cece, Teh Nada ini? Aku lihat-lihat Teh Nada bawa produknya ya. Kalau boleh tahu, Sobat Cece boleh gak sih di-spill dulu Teh? Boleh. Nah, produk aku itu biasanya murah, cuman range 1.000 sampai 2.000. Kenapa murah? Karena kita ngincarnya, walaupun kita sekarang udah jualan satuan, kita banyak yang beli souvenir 50 piece atau 100 piece gitu. Nah, jadi kita jualnya harga murah-murah. Ini simple, bener-bener handmade simple. Kenapa handmade simple? Karena yang beli itu sehari bisa 1.000 pieces, 2.000 pieces, bahkan sampai 10.000 pieces. Kalau kita kekeh mau handmade yang wow, yang bagus, nggak akan kekejar. Jadi kita Simpel-simpel aja ya Teh. handmade simpel-simpel nih contohnya. Kita cuma beli ini apa? Satu bandul kayak gitu. Kita bikin talinya, kita balik udah simpel. Tapi orang-orang itu bisa sekali beli 1.000. Bahkan sekarang karena custom belakangnya saya bisa di custom, banyak yang beli buat usaha juga. Simpel-simpel pokoknya, handmade aku nggak ada yang susah. Ada sih yang susah, ada di bawah. Ada beberapa yang susah, tapi itu untuk yang premium. Tapi kalau yang sehari-hari aku yang Oke. Kalau boleh tahu nih Teh, kalau Sobat Cece mau beli produknya tuh harus kemana ya Teh? kalau mau beli bisa langsung di Shopee. kalau Shopee mau aku ganti namanya masih banyak. Nanti boleh ya Sobat Cece dibeli di Shopee-nya ada di bawah ya. Oke, siap. Terus Teh mau nanya nih, kan tadi Teteh kebanyakannya berjualan di online ya Teh. Kedepannya tuh Teteh mau berjualan secara offline store juga gak sih yang tetap gitu? Tadinya pengen tahun ini, cuman lihat semua lagi krisis, kayaknya aku nggak berani ya. Nggak berani soalnya semua juga lagi krisis, takutnya aku udah sewa tempat dan lain-lain ternyata nggak oke juga. Enggak deh, mending aku ngerambah ke outfit lainnya. Kan aku baru di Shopee aja, aku mungkin pengen buka di TikTok dan lain-lain. Kalau di Instagram kita banyak sih yang membeli via DM. Banyak yang beli via DM di Instagram, tapi mungkin kita bakal ngerambah ke apa? All-shop lainnya ya. Kalau boleh tahu nih Teh kan tadi kita ngomong-ngomong soal usaha ya Teh. Awal mula Teteh modalnya membuka usaha ini tuh besar gak sih Teh? Kan tadi omsetnya cukup lumayan juga ya. Nah kalau modalnya tuh terbaliknya atau emang sama segitu juga? Modalnya 400. Wow. Modalnya 400. Jadi dari sana mantap lagi. Gak apa-apa. Aku minta ke suami aku tuh iPhone sebenarnya. Aku tuh tadinya mau bikin konten karena memang sebelumnya aku kerja sebagai marketing konten di situ itu. Terus kan karena terjadi dari yang mau buka ini, itu aku minta modal lagi 1 juta kata aku. Oh ya udah kalau mau boleh. Aku pakai itu 400.000 karena 400.000 400.000 aku pakai jajan, 400.000 itu yang aku pakai modal. Nah ketika tiba-tiba meledak, ini kan aku bingung, aduh modalnya nggak ada lagi. Diinjek lagi sama suami aku dulu 2 juta, 2 juta. Jadi diinjeknya itu ketika bisnis aku memang udah ada yang beli. Gitu. Oh enggak, sebelum diinjek, aku tuh sempat gini, tiap ada yang beli barang, karena di Shopee itu guys kalau kalian tahu, uang itu baru masuk setelah 2 minggu. Lama banget kan, belum di jalan dulu atau apa, kecuali kalau perjalanan dekat ya tapi bisa 2 minggu. Terus kalau misalnya udah nyampe di bulan, itu langsung masuk uang kita, butuh waktu 2 hari atau customer udah beli selesai. Jadi caranya ketika udah dikirim ada notif kan ketika udah sampai, aku chat pembelinya, halo kak, mohon maaf ordernya udah sampai, boleh dicek nggak atau diklik selesai dulu karena uangnya akan masuk kalau belum diklik selesai. Aku butuh modal buat modal aku jujur. Aku butuh modal kalau misalnya ada apa-apa sama produk aku
komplain balik. Ya balikin sekarang mah pokoknya klik selesai dulu intinya mah gitu ya. Buat modal. Iya, sampai gitu dulu. Akhirnya karena udah terlalu itu awal-awal ya, awal-awal mulai naik. Sudah ngeberat banget, udah stres, akhirnya diirit sama suami aku sekitar 7 jutaan, 5 sampai 10. Kita cukup, ini cukup. Akhirnya ada yang pengen kerja sama. Sedangkan pengen katanya gini, oke lah modalin aja nanti bagi hasil. Kan otaknya agak pelit ya. Bagi hasil, aku udah capek-capek bagi hasil, tidak. Tidak. Akhirnya aku ngomong ke orang itu gini deh, aku kasih bocoran ke kamu beli bahannya gimana, cara bikinnya gimana, modalnya aku bikin. Pokoknya kamu yang ngerjain, kamu memasak aja ke aku, kamu jadi supaya aku. Tapi nota gantung itu adalah ketika barang udah datang kita langsung bayar. Jadi ada terminnya gitu, kayak 2 minggu berapa. Aku boleh nota gantung satu. Jadi ketika orang udah kirim, pas aku mau minta lagi baru bayar sebelumnya. Jadi ada satu nota yang belum bayar. Wow. Jadi aku mau kerjasama, tapi kayak gitu caranya. Dia juga mau nggak mau ya, karena dia yang pengen, yang bikinnya lumayan juga walaupun rada lama masalahnya kan. Mau akhirnya aku maju lagi dengan bantuan orang itu. Oke. Kan kalau ngomong-ngomong tentang sekarang nih Teh, banyak Gen Z nih Teh. Apa menurut Teteh Gen Z ini bisa memulai bisnis usaha kayak seperti handmade kayak gini? Menurut Teteh tuh kayak gimana? Intinya ya kalau mau buka bisnis itu yang simpel-simpel aja, yang gampang-gampang aja. Karena bisnis itu nggak ada yang sempurna. Yang ada yang dikerjain. Ya kalau kalian di otaknya bisnis doang, tapi nggak dikerjain bukan. Iya, Aja sih mending dikerjain. betul banget. Kalau untuk target Teteh ke depannya tuh apa sih buat bisnis ini sendiri? Targetnya pokoknya aku pengennya karyawan aku kan lumayan banyak ya. Aku pengen mereka tetap stay di aku, terus mereka terpenuhi. Terus aku juga pengen apa ya, kayak perusahaan lain gitu, jadi si anak-anaknya itu ada di dalam karir juga. Jadi fokus aku sih sebenarnya sekarang udah tinggal mereka aja. Gimana caranya mereka tetap stay, gimana caranya juga mereka tetap terpenuhi, gimana caranya kan mereka juga mudah gitu ya, belum bisa gimana kalau misalnya kalau kita punya anak, mereka tetap bisa kerja di aku dan gaji dari aku tetap bisa memenuhi Kebutuhan. simpel sih, penting menghidupi mereka dulu. Baik banget. Kalau pertanyaan terakhir nih Teh, apa sih saran buat orang-orang yang masih maju mundur untuk membuka usaha ini? Mulailah bisnis dari modal yang kecil. Karena Kecil. kalau kalian ngelola uang kecil aja nggak bisa, gimana ngelola uang besar? Nah, yang modal-modal aku bikin ini, tapi modalnya sedikit. Yang kecil dulu. Kalau kalian bisa ngelola uang kecil 10.000 jadi 100.000, 100.000 jadi 1 juta, nanti kalian bisa melihat uang bisa. Kalau kalian nggak bisa, yang kecil aja. Kita udah nyiapin games nih. Nama gamesnya itu lebih pilih mana menurut Teteh nih ya? Lebih jualan online atau jualan offline? Online. Online. Oke, next. Marketing media sosial atau marketing teman? Media sosial lah. Kalau temennya ada ngaruh foto ada ngapain? Desain sendiri atau desain template? Sendiri. Desain sendiri. Sederhana atau elegan? Sederhana lah. Konsep produk cerah atau netral? Netral. Customer cerewet tapi kasih rating bagus atau customer gak banyak tanya tapi kasih rating jelek? Customer cerewet. Cerewet tapi bagus ya Teh. Bagus. Kerja kantoran gaji stabil atau bisnis di rumah penghasilan naik turun? Jujur boleh. Bisnis aja di rumah. Bisnis Di rumah lah. Ngurus bisnis atau jadi ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau untuk dapetin omset mendingan modal sedikit prosesnya panjang atau modal banyak prosesnya singkat? Modal banyak kalau punya. Segitu aja Teh games kali ini. Makasih ya.
Oke Sobat Cece, karena kita udah di akhir penghujung acara, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Teh Nada udah nyempetin waktu buat sharing-sharing sama kita nih Teh. Makasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga buat Sobat Cece yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga saran-saran dari Teh Nada ini bermanfaat buat kalian yang di rumah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.